Tasawuf adalah program pendidikan yang fokus pada penyucian jiwa dari segala penyakit yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tasawuf merupakan salah satu aspek esoteris atau kebatinan Islam, sebagai perwujudan dari ihsan yang berarti kesadaran adanya komunikasi dan dialog langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Pada masa Rasulullah, belum dikenal dengan istilah tasawuf. Yang dikenal pada waktu itu adalah Nabi beruslah atau menyendiri di Gua Hiro. Istilah yang muncul adalah zuhud atau asketisme. Pada masa para sahabat, dalam sejarah Islam sebelum timbulnya aliran tasawuf, terlebih dahulu muncul aliran zuhud. Aliran zuhud timbul pada akhir abad pertama dan permulaan abad kedua Hijriah. Munculnya istilah tasawuf baru dimulai pada pertengahan abad ketiga Hijriah oleh Abu Hashim al-Kufi tahun 250 Hijriah dengan meletakkan al-Sufi di belakang namanya. Pada masa ini, muncul perbedaan pendapat antara Utsman dan Ali. Pada masa Muawiyah, muncul pertikaian yang menimbulkan perpecahan pada kubu umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Demikian pula selanjutnya muncul 4 imam madhab, Al-Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki pada masa Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin canggih pada masa Abbasiyah, sehingga banyak muncul masalah terkait dengan hablum minallah dan hablum minannas. Perkembangan berikutnya, Sufisme tumbuh subur sejalan dengan peradaban semakin lemah. Tasawuf muncul sebagai respon terhadap praktek kehidupan para raja yang penuh dengan kemewahan. Para sufi memperbanyak zikir, zuhud, tadarus Al-Quran, sholat sunnah, dan sebagainya. Tasawuf menjadi pengajian yang dipimpin oleh guru sufi. Pada abad ketiga Hijriah, muncul tasawuf yang menonjolkan pemikiran eksklusif seperti Al-Halaj dengan konsep hulul. Abad kelima Hijriah, muncul Al-Ghazali yang mendasarkan tasawuf hanya pada Al-Quran dan hadis, dan bertujuan asketisme, hidup sederhana, pelurusan jiwa, pembinaan moral. Pada abad ke-6 Hijriah, berkembang tarekat-tarekat untuk melatih dan mendidik para murid seperti yang dilakukan oleh Sayyid Ahmad Rifai dan Sayyid Abdul Qadir Jailani. Sejak abad ke-6 Hijriah, secara garis besar madhab tasawuf berdasarkan kecenderungan dan karakteristiknya dapat dibagi menjadi 3 madhab, yakni tasawuf falsafi, tasawuf salafi, dan tasawuf sunni. Muncul perpaduan antara tasawuf akhlaki dengan falsafi dengan tokoh seperti Suhrawardi, Al-Maqtul, dan Ibnu Arabi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat, mengkompromikan atau memakai tema-tema filsafat yang maknanya disesuaikan dengan tasawuf. Kemudian, tasawuf salafi adalah tasawuf yang selalu melandaskan ajaran-ajarannya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah secara ketat. Dan yang terakhir, tasawuf sunni atau tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang mengikatkan diri dengan Al-Quran dan hadis, namun diwarnai pula dengan interpretasi baru dan menggunakan metode-metode baru yang belum dikenal pada masa generasi awal salaf. Tujuan akhir dari praktek tasawuf madhab ini adalah terbentuknya moralitas yang sempurna dan menuai ma'rifat Allah. Dalam sejarah Islam, tasawuf mengacu pada perilaku Rasulullah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Apabila merujuk dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dijadikan dasar untuk menjalani hidup sebagai sufi, antara lain bahwa Allah itu dekat dengan manusia.
Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunsarun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Quran Surah Al-Baqarah ayat 86. Dan Allah lebih dekat kepada manusia dibandingkan urat nadi manusia itu sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Para sufi pertama yang mengajarkan tasawuf dan tarekat di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Samatrani, Nuruddin Ar-Ranili, Rauf As-Singkali, dan Syekh Yusuf Al-Makassar. Sufi-sufi tersebut merupakan tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi yang besar dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Para sufi memainkan peran yang besar dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, di Indonesia, terutama dalam terciptanya konversi yang besar dari penduduk lokal kepada Islam. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa corak Islam yang berkembang pada masa awal ialah tasawuf. Ajaran Islam tidak memberikan justifikasi tentang konsep zuhud untuk menjatuhkan diri dari dunia dengan berbagai gemerlapnya, melainkan zuhud bermaksud merangkul dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat, serta tetap hidup bermasyarakat sebagaimana mestinya. Ajaran tasawuf juga mengajarkan bahwa kita hidup di dunia memerlukan sarana, dan sarana itu ada dalam kehidupan dunia yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi perilaku kita mencerminkan cahaya ilahiyah. Menurut Ulia, doktrin ajaran tasawuf secara umum meliputi yang pertama, peningkatan moral. Tasawuf menekankan kepemilikan nilai-nilai moral tertentu yang tujuannya adalah untuk pembersihan jiwa. Yang kedua, pemenuhan fana ke dalam realitas mutlak atau Tuhan. Yang dimaksud fana adalah tersampaikannya sufi dalam kondisi psikologis tertentu di mana dia tak lagi merasakan adanya dirinya atau keakuannya. Bahkan dia merasa kekal abadi dalam realitas yang tertinggi. Tetapi ada juga yang sekembalinya dari kondisi tersebut, si sufi justru semakin mengokohkan adanya dualitas atau pluralitas wujud. Ketiga, capaian pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif yakni pengetahuan akan hakikat realitas di balik persepsi indrawi dan penalaran intelektual yang didapat si sufi. Pengetahuan seperti ini didapat melalui kasyaf, terbukanya tabir yang memisahkan antara manusia dan Tuhan. Yang keempat, menuju ketentraman atau kebahagiaan. Ini merupakan ajaran khusus semua tasawuf, sebab tasawuf diniatkan sebagai petunjuk atau pengendali berbagai dorongan hawa nafsu serta pembangkit keseimbangan psikis pada diri sufi. Yang kelima, penggunaan simbol dalam ungkapan-ungkapan. Yang dimaksud dengan penggunaan simbol adalah bahwa ungkapan-ungkapan yang dipergunakan seorang sufi biasanya mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama, pengertian yang ditimba dari kata-kata, dan pengertian yang kedua, pengertian yang ditimba dari analisa serta pendalaman. Demikian sejarah pertumbuhan dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya, Kusrini Oktaviani dan Wilda Listiana, undur diri. Terima kasih.